Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat seluruh jajaran Dewan Guru, yang terhormat seluruh sivitas akademik Yayasan dan Pondok Pesantren Nurul Hikmah, pengurus OSIS SMP SMA, dan seluruh siswa dan siswi yang hadir pada kesempatan pagi ini. Saya seterusnya berterkaula hormati. Alhamdulillah, aturaki puji syukur dekat idunipun Allah atas sedaya rahmat, atas sedaya nikmat, atas sedaya kesehatan, kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua. Pagi makin kita bisa bermuwajjah, bisa bertatap muka, dengan harapan mudah-mudahan tatap muka kita, pertemuan kita senantiasa diridhoi oleh Allah. Dan mudah-mudahan pertemuan kita senantiasa dirahmati oleh Allah. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam ngiring aturaki dekat junjungan baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nafsu terkaula sarapa panjenengan sedherek minallahu mati ila nur. Para siswa dan siswi yang dirahmati oleh Allah, bahwa kehidupan manusia mengingat itu semua akan kembali kepadanya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kaulah berpanjenengan sedaya kadito keduna Allah. Berkaulah berpanjenengan sedaya kadito bekal abadi ke Gusti Allah. Abadi na manusia ke Gusti Allah, kadito tak oleh abadi nang. Tak oleh abadi kalau tak bekal. Kaulah berpanjenengan sareng Allah Subhanahu wa taala bahwa di dunia. Kau di nabah nang itunya itu Gusti Allah diparingi tugas. Tugas sebuah kamu ini betul. Karena betul hak. Sekali makan pangeran, sekali makan makhluk. Yang harus kita jalani. Hak makhluk kan itu nyembah. Han makhluk ajaran lagi pada Allah, ajaran larangan Allah. Han Allah apa yang putusan dari antara putusan-putusan pun termasuk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang dan petunjuk, siapa yang kita yang kemudian memberikan putusan untuk bertenang dari makhluk-makhluk Gusti Allah. Maka sebenarnya kau berpanjenengan sedaya itu kita sareng Gusti Allah, paudi sareng Gusti Allah bekal abadi dan ke Gusti Allah. Maka tantok abadina apa tak oleh nang. Abadina apa ke Gusti Allah kotuh abad semacam bekal sesampurna le oleh sesae kangku itu tiga bunga nabe-abeun pagi nyabis dekajun Gusti Allah. Maka sagus-bagus manusia mengikat itu ketiban apa? Sagus-bagus manusia mengikat itu adalah manusia seatobat. Karena itu bagi sakapina manusia mengikat itu adalah pendosa.
kullu bani adam khata'un wa khairu khata'in at-tawwabin. Bahwa sakabina manusia foto Adam ka ento banyak keleroan, banyak salah secara manusiawi engki. Tapi sebagus-bagus manusia adalah orang-orang atau berdosa Allah. Nah, tobat nikah. Sudah si kocak tobat nikah abadi ka Allah. Abadi ka Allah. Karena rebenare udah bersampean nikah dihadapkan ber kelero. Rebenare udah bersampean dihadapkan ber salah. Nah, dari dengan kelero ber salah kadang mengandung dosa. Kadang mengandung maksiat. Dari mengandung dosa dan mengandung maksiat kadinto sedetik nilai coba kau lebih panjenengan yaitu Gusti Allah. Nah, maka kita menikah atau Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, dari badan tobat kadinto secara kembangan tobat ini kayak begitu loh. Secara kembang tobat ini kayak begitu loh. Pertama, beda tobat harian. Nomor dua, beda tobat mingguan. Nomor tiga, beda tobat tahunan. Jadi kalak kembang. Beda tobat harian, beda tobat mingguan, beda tobat tahunan. Semakin dari badan tobat setelok, ini kita dibuat apa? Pertama tobat harian. Kenapa saya kocak tobat harian? Saya kocak tobat harian. Kuda berpanjangan rebenare. Kadang dihadapkan kelakuan si anti nilai dosa. Kadang tak bertaju berkacana, ghibah, afifna, berlain semacam. Maka saya coba kita bentuk berkarya yang kita itu adalah sholat selima waktu. Kau lebih lanjutan dari tidak subuh, kemudian ngelakoni kelakuan maksiat, depak kedua jenis sholat duhur, maka nikah itu insya Allah lakuk juga kau lebih lanjutan. Dosa-dosa kene kau lebih lanjutan. Karena berlaksanakan sholat duhur, insya Allah dosa seelakone mulai dari mana sholat subuh sampai kan waktu sholat duhur. Tegakaki sholat duhur, insya Allah dosa kene biar Allah, insya Allah isyawo. Maka ada remah, apa bener sholat tu? Maka ada remah, sholat tu apa istiqomah. Dari duhur ke asar, kau udah berpanjangan antara sholat duhur ke sholat asar, ngelakoni maksiat, ngelakoni kelakuan si anti nilai-nilai coba, maka dengan itu insya Allah dipanggilkan di semua. Kenapa? Karena kita abadi ke Allah. Boleh berpanjangan, merobu dah ke Allah, masra'aki dah ke Allah. Dalam sholat kita ini tak ke selalu matur inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ibadah kaulah, sholat kaulah, kemudian kaulah, mati kaulah, satu aja nah pasrah ke ajunan Tuhan Allah. Gitu. Jadi apa otor? Dalam benar, abah menikah, derma abah menikah benar, abah tidak Gusti Allah. Ini kayak kocak buat hari. Tidak apa bener aja. Makanya di dalam sholat itu yang paling penting kita pelajari. Ada ajaran-ajaran penting kan di dalam sholat sudah terkuda motoraki dan kesabda. Waktu tak kali waktu Isra bahwa hal yang paling penting di dalam sholat itu sholat memberikan ajaran kepada kita yang
Yang pertama, sholat memberikan ajaran tentang tawadhu. Sholat memberikan ajaran kepada kita yang pertama tawadhu. Yang kedua, sholat memberikan ajaran kepada kita tentang ikhlas. Ketika kita sholat, semua karena Allah. Kemudian sholat memberikan ajaran kepada kita untuk menenangkan diri. Pasti setelah kita sholat oleh Allah Subhanahu Wa Taala, pikiran kita akan ditenangkan, ego kita akan direndahkan, emosi kita akan dikecilkan. Itu menabi pada sholat. Karena sholat adalah al-fahsya'i wal munkar, bisa mencegah, menahan terhadap perkara buruk dan perkara munkar. Sholat mengajarkan kita tawadhu. Ketika kita takbiratul ihram, maka tidak ada pembeda antara kita. Tidak ada tahta, tidak ada kasta, tidak ada siapapun sama. Yang kaya, yang miskin. Ketika sudah takbiratul ihram, mereka menundukkan kepala, mereka menghadap kiblat, mereka menghadap Allah, semuanya sama. Dan disitulah adalah arti sebuah tawadhu. Nah, itulah sholat. Makanya apa benar tuh aja kan? Karena di dalam sholat itu kuda sampean pada hakikatnya keakui di antara nebus dosa-dosa apa, kekeliruan apa, terdekat apa, seelakoni jangan sabor ada kagusnya Allah. Maka boleh sholat, berzikir, Astaghfirullahaladzim, Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Bagaimana betul kita zikir? Di dalam zikir macam boleh istighfar, boleh tasbih, boleh tahmid, boleh tahlil, boleh kalimat tauhid, lengkap komplit. Oh, komplit. Maka nanti saya ikut cakap berari, pahami? Berari. Yang kedua, ada jenis taubat mingguan. Pada apa jenis taubat mingguan? Ini khusus orang laki. Apa? Sholat Jumat. Seperti hari makan jadi. Ini oleh Jumat, oleh ikut tak oleh kerjaan Jumat. Karena termasuk min a'dalil Jumat dia berempat. Orang yang mundur tak kita Jumat dia berempat. Kenapa? Si pertama abdun mamlukun. Kenapa? Budak mengkata au imro'atun, nak orang bini, au sobiyun, nak kini, au waridun, orang songkat. Jadi nek bini termasuk apa? Termasuk min a'dalil Jumat. Orang yang kini tak laksanakan sholat Jumat. Mau terpaksa Jumat tidak masalah. Itu dia tidak memiliki pahala sebagaimana yang pakai Jumat. Karena mana bini itu Jumat lebih risiko. Lebih risiko mana bini. Jadi bini itu jangan apa harus hati-hati. Ada tak oleh, kun oleh iqamah. Nih bini oleh ada, tapi oleh iqamah. Nah, laki ini. Tujuh Jumat. Orang yang mau Jumat itu bener. Nah nih, saya ucap beban mingguan. Lepas hari Jumat ada Jumat. Lepas hari Jumat. Asalkan Jumat itu tepat. Mesti ucap Jumat itu tepat. Maka kita melakukan kelakuan di antara kelakuan sholat Jumat sebelum kenapa dari hari Jumat sebelum mangkat ke masjid mandi adus sebelah lihuduril Jumat niat adus kakui menghormati hadirin hari Jumat adus ada adus menggunakan pakaian yang disenangi oleh Kanjeng Nabi. Karena kita niat atau obat. Benih gunanya menghilangkan, menyelesaikan tugas kita sebagaimana pokoknya Jumat kemarin. Tidak, kita itu mau tobat.
Aku kalau musik kesenangan kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu senang terhadap dua warna, putih dan hijau. Kelakuan sunnah-sunnah Nabi termasuk pakai sorban, pakai kuning sandal, itu sunnah. Banyak mereka itu dengan catatan menghormati Jumat, Jumat. Agar ada ulama dari Jumat panika pangulakna genjer. Ya Jumat. Bahkan Jumat itu berkeistimewaan doa sebekal terima bi Allah yang tidak ada penghalang. Doa yang paling mustajab itu di hari Jumat. Kapan? Ulama sepakat antara sore ke jelang maghrib. Orang pun aduk aneh hari Jumat dari sore. Udah saya ada buat dari hari asar sampai sebelum maghrib ngangkat tangan ngangkat Gusti Allah. Maka dengan itu insya Allah doanya akan terkabul. Karena dengan itu Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebebasan kepada umat Nabi Muhammad. Kamu torma tolong ke Gusti Allah. Setorma terkait itu besar kemungkinan diterima di Gusti Allah. Mustajab. Pak ke masjid, sholat tahiyatul masjid. Pada tahiyatul masjid kira-kira terus apa niat atau berkata niat atau coba banyak khutbah apa dengan karena dengan khutbah kan itu tugas segala sampai yang diingati ansitu wasma'u wa ati'u rahimakumullah dengan ngambian kapi wasma'u ben ngilingaji na sampeyan kapi wa ati'u ben aro sampeyan kapi. Jadi nek edelem khutbah katanya ku tasbih muter tasbih kan itu mana bi ulama ketat itu tak ini. Terpan khutbah biar tak ku tasbih nege itu tak ini. Mun ulama seketat. Kenapa? Karena tugasnya berarti kan ngilingaji khotib. Walaupun tak ngerti dan kui bahasa Arab kan banyak saya terjemah. Mana bina masing-masing itu ada terjemah. Mana bina yang bisa rata-rata kita kui bahasa Arab. Nah pada lekas karena seperti yang kita itu cukup rukun dan syarat khutbah. Jadi sampai yang ujung ini ngaji benih bah tedung, benih bah dan semacamnya. Jadi memang lagi ngaji. Tugas seperti itu. Ngiringan. Bahkan amain saja tak ini. Hatta muter tasbih sekalipun kan itu cepot tadi. Karena tugasnya ketika khutbah itu dibaca oleh khotib, neng itu tugasnya abang neng ngiringaki tunduk kira-kira kok. Paham ini? Ini kan diringaki. Kemudian sholat kegiatan Jumat. Terus kok sebagaimana rentetan sholat Jumat. Bener Jumat juga bener, insya Allah dosana dari Jumat beri ke Jumat saya semakin, insya Allah dosa Nabi Allah kayak itu bisa buah. Kayak itu sih kocak tobat minggu. Nomor telok bertobat tahunan. Bila tobat tahunan yang kita ini tobat saya lakukan yang kau lakukan ajunan dengan bulan Ramadan. Jadi banyak baru kau terpaksa bulan Ramadan. Bulan Ramadan kan itu Allah Subhanahu Wa Taala aku dari kepada orang yang saya tobat ke Allah, ya Allah dikali terima tobat. Orang yang saya pasrah karena Allah, maka ya Allah pasrah untuk kali terima. Bahkan orang saya tobat pernah saya pasrah karena Allah, maka itu bisa Nabi Allah berkali sebut itu tobat tahun. Maka dengan pasrah mundur. Boleh sampai mulai semakin persiapkan pasrah. Wajib berbuat pasrah. Dulu kanjeng Nabi telok bulan kayak itu dirangkep dalam satu
3 bulan pernikahan adalah bulan yang sangat istimewa. Bahkan persiapan Ramadan kita itu harus banyak mempersiapkan. Belum sampean tak mungkin bercocok tanam tanpa mempersiapkan ladangnya. Belum sampean depak ke bulan Ramadan tak mungkin bisa langsung menikmati terhadap Ramadan tanpa mempersiapkan. Kenapa? Mempersiapkan persiapan mental sebelumnya. Maka yang harus dipersiapkan di Ramadan ini kan mental. Kenapa? Mental yang harus kita persiapkan. Karena kalau tidak mental kita persiapkan, maka tidak ada bedanya antara Ramadan dan di luar Ramadan. Makanya ini kan menggunakan tarik tanakan, sampai ini kan biasa. Santri bodoh, kadang pol 11 siang, kadang tak ada boleh sampai malam. Urusan lapar ini pun biasa. Tapi mana mental dijaga, mental dipersiapkan beda. Ini kayak menjadi pembeda. Benih lapar berperlukan. Tapi bagaimana ketika mental kita sudah siap menghadapi Ramadan, maka kau berlanjutan akan melakukan kegiatan di Ramadan karena berhikmah. Maka dari makin persiapkan dari masuknya persiapan dari makin lakukan sesuatu yang memiliki nilai baik. Lebih banyak mau Quran, banyak mau sholawat, banyak berbuat baik, kurangin ala kemaksiat, lesan sebiasa buku kotor, mulai dari semakin kurangin. Sehingga ada Pak Ramadan lesan kita sudah bisa dikondisikan. Sokoh sebiasa laku ajaran kepada maksiat kurangin. Sehingga ada Pak Ramadan sokoh ini pun bisa sokoh pun bisa tak ngelakuin tanpa mereka dengan maksiat. Pikiran saya sedang nyar muka iman. Jadi semakin kita ini ke samping positif. SCN kalau bermaca Quran, SCN kalau bernafas, sehingga ada Pak Ramadan kita menghadapi Ramadan dengan benar-benar hikmah. Rasa kenikmatan dari kenikmatan bulan Ramadan. Nikmat ibadah itu nikmat. Nah, kenapa kita itu nakal ibadah? Karena kita nakal ibadah karena kita belum pernah merasakan nikmatnya ibadah. Orang kalau sudah merasakan nikmatnya ibadah, maka ia tidak akan tak bukan ibadah. Semua orang dari mesej dulu. Mak kalau siang malam. Mun pakai temu hasil bagaimana bila aku? Kenapa? Karena mereka tahu nikmatnya di mesej. Paham ya? Begitupun dengan ibadah. Ibadah itu ketika kita rasakan jauh lebih nikmat daripada memiliki materi. Karena materi itu hanyalah finansial. Sementara ibadah itu spiritual. Ketenangannya beda. Sementara benar-benar finansial ketika pun ditukar, dibelikan dan hilang, tetapi menurut sendiri ketenangannya tidak bisa nilai dalam angka nominal. Tenangnya sampean mun mari aku je, pakai koro ku berbeda 10.000. Oh, tak je kok 10.000. Karena ketenangan ini pada hakikatnya tidak bisa dibeli dengan mereka. Pas mun unik sampean kanikmat goreng masa seneng. Mun unik sampean kanikmat goreng ibadah seneng kenceng ibadah. Nah, bagaimana? Persiapkan. Kenapa? Karena berjanji Kanjeng Nabi orang siapa sah. Udah kan matur tobat tahunan. Kanjeng Nabi pernah debu man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Itu dalam selain riwayat benikun ma taqaddama wa ma ta'akhkhar. Orang siapa sah yang arif karena Allah, maka degunah Kanjeng Nabi bekal seorang busana sepun ada dan bahkan sebagai dilakukan.
Berarti mun saeto berarti ini kan selama setahun kudu beun sampeyan dosana ke Allah semua orang. Niki kan jatuh bertahun tahun. Iku udah perpasan tepat, imun pasan tepat pun dari lapar, pun dari pelukan. Pasaan ini begitu namun manusia saya kejar, madam juga dikejar. Derma manko Ramadan. Iman aku disapa, ufirlahu mata kodam diterbi. Jadi koma, si juga madam dengan bulan Ramadan yang menegakkan ibadah di waktu malam. Sering boleh katakan apa? Tarawih atau darus, adzikir, silaturahmi di waktu malam. Kadang bina karena tidak malam kadang itu buat ini buat niat, tidak boleh tarawih, tidak boleh darus, apa dibaca roja. Jadi nanti apa tetapi kurang niat jago kena yang kurang niat apa niat silaturahmi. Ia mau mereka jago dan sampai arah sana, jelas dia. Over dia tidak ada jadi kencang. Lagi ibu main kartu apa ada. Jadi ibu tuh nggak sampai kejaki Ramadanan aku limpah pada kegiatan malam. Kegiatan malam sampai yang mesak termasuk ibu. Jadi pada busa tuh dosa. Pada dosa sampai pada dosa pada kegiatan belajar bersama apa kalau semacam kursus dengan niat nilai kebutuhan apa. Maka kali itu penebus dosa sampean selama setahun yang telah terjadi. Berarti dengan itu koreng pas tepat pasana jalan bener dosa setahun sampean sedejek dengan itu bekali sepura bi Gusti Allah terus sepura kabeh. Amin Allahumma amin. Maka dari itu kesimpulannya kita semua hidup di dunia dihidupkan oleh Allah dan kita akan mati dan kita semuanya akan kembali kepadanya, kembali kepada Allah. Kita kembali kepada Allah bukan kembali candreng betul renang nana, tapi boleh punten kita aboli dari Gusti Allah karena boleh oleh apa dia oleh apa oleh apa yang kita untuk iman berislam takwa dari Gusti Allah. Caranya dari apa sih lagunya lagu dosa cara atau punya atau tobat hakikat dan hakikat itu dibagi menjadi 3. Ada tobat harian, ada tobat mingguan, ada tobat tahunan. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan barokah. Amin Allahumma amin. Kira ada itu bisa tentu atau lagi khutbah sofa wadah makadar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.